Frank Lampard, legenda Chelsea. Kita semua kayaknya udah tahu ya ceritanya. Tapi, gimana kalau saya bilang ada sebuah pola tersembunyi, sebuah siklus yang terus berulang dalam karirnya, baik sebagai pemain maupun manajer. Nah, pola inilah yang akan kita bongkar sama-sama, karena ini benar-benar mengungkap siapa dia sebenarnya. Oke, untuk ngertiin pola ini, kita harus mundur sedikit ke sebuah insiden yang aneh banget di lapangan. Ini kisah nyata loh, kedengarannya emang agak mustahil, tapi justru dari sinilah semuanya dimulai. Jadi ceritanya gini, tahun 2006, final Piala Liga. Kapten Chelsea, John Terry, kena insiden parah. Kepalanya kena tendang sampai pingsan di lapangan. Mengerikan banget ya. Nah, kejadian ini, tanpa ada yang sadar, ternyata memicu serangkaian peristiwa yang sama sekali nggak terduga. Karena kejadian itu, dokter tim, Brian English mikir, wah ini bahaya. Sebagai antisipasi, dia mutusin buat ngetes IQ semua pemain. Tujuannya simpel, buat dapat data dasar, semacam baseline, kalau nanti ada yang cedera kepala lagi. Di antara semua atlet top dunia itu, hasil tes satu pemain bikin semua orang kaget. Frank Lampard, skor IQ-nya 150. Ini bukan cuma tinggi ya, ini tuh level jenius. Skor segitu cukup buat dia gabung Mensa, perkumpulan orang-orang paling cerdas di planet ini. Gila kan? Nah, skor ini tuh lebih dari sekedar angka di atas kertas. Ini adalah kunci buat kita ngebuka pola cerdas yang ngebentuk seluruh karir Lampard. Sebuah kecerdasan yang bakal terus dia pakai, lagi dan lagi. Terus gimana kecerdasan ini kelihatan di lapangan? Yuk kita lihat dari awal karirnya sebagai pemain. Karena jauh sebelum dapat pujian jenius, dia justru harus ngelewatin tekanan yang luar biasa berat. Awal karir Lampard di West Ham itu benar-benar kayak ujian api. Dia terus-terusan dituduh cuma bisa main karena koneksi keluarga. Gimana enggak? Ayahnya itu asisten pelatih, dan pamannya, si Harry Redknapp, itu manajernya. Kebayangkan bebannya. Coba bayangin deh, cemoohan dan keraguan itu datangnya bukan dari supporter lawan, tapi justru dari fans klubnya sendiri. Tekanan mental kayak gini bisa banget ngancurin karir pemain muda manapun. Tapi Lampard, dia nggak balas pakai omongan. Dia balas pakai tindakan. Dia pindah ke panggung yang jauh lebih besar, Chelsea, dengan satu misi jelas. Ngebuktiin kalau semua orang itu salah. Dan di Chelsea lah, dia seolah-olah ngelepasin semua borgol keraguan itu. Dia bukan cuma bertahan dari tekanan, tapi justru meledap. Dia ubah semua cemoohan jadi pujian abadi. Hasilnya, lihat angka ini, 211 gol. Dia jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chelsea. Dan ingat loh, dia itu gelandang, bukan striker. Inilah bukti kecerdasan level jeniusnya di lapangan. Dia bisa baca permainan, lari ke ruang kosong yang orang lain bahkan nggak lihat. Gol-golnya itu bukan cuma angka, tapi jadi bensin buat era keemasan klub. Dengan Lampard sebagai otaknya di lapangan, Chelsea masuk ke periode paling sukses dalam sejarah mereka. Total, 13 trofi mayor berhasil diraih. Puncaknya, tahun 2012. Sebagai kapten tim, dia ngangkat trofi Liga Champions. Gelar Eropa pertama dan paling diidam-idamkan buat klub. Momen itu jadi penegasan. Dari pemain yang diremehin, jadi legenda yang abadi. Oke, dia pensiun sebagai legenda. Selesai? Belum. Justru di sini ceritanya jadi makin menarik. Karir manajerialnya ternyata mulai ngikutin jalan yang anehnya kok familiar banget. Pola yang sama mulai kelihatan lagi. Dan disinilah polanya kelihatan jelas banget. Awalnya semangat di derby dan Chelsea, terus diikuti masa-masa sulit di klub dengan tekanan tinggi. Rasanya kayak nonton siaran ulang kan? Banyak yang bilang lompatannya terlalu cepat, terlalu tinggi. Persis kayak awal karir mainnya dulu, keraguan dan kritik mulai datang lagi. Orang-orang mulai bertanya, apa dia beneran cocok jadi manajer top? Tapi persis kayak yang terjadi di West Ham dulu, pola itu berulang lagi. Dia milih buat menjauh dari sorotan tajam Premier League. Dia ngambil satu langkah mundur, biar bisa lompat lebih tinggi nanti. Dia ambil tantangan baru di Coventry. Banyak yang anggap ini penurunan karir. Tapi buat Lampard, ini justru kesempatan buat ngebangun sesuatu dari awal. Pakai caranya sendiri. Hasilnya gimana? Coba lihat data ini. Jelas banget kan perubahannya? Ini bukan sulap semalam. Pelan-pelan, tapi pasti. Dia ngangkat tim dari papan bawah, merangkak naik, sampai masuk ke zona playoff promosi. Kita lihat lagi pola yang sama, kecerdasan dan kesabaran, sama kayak pas dia jadi pemain. Dia bangun fondasi yang kuat dulu, dia nggak cari jalan pintas. Dia bangun pelan-pelan, baru metik hasilnya. Jadi, apa kesimpulannya kalau kita sambungin semua titik ini? Antara Lampard sang pemain dan Lampard sang manajer? Ternyata ada sebuah cetak biru yang jelas.
semacam DNA yang ngebentuk seluruh perjalanan profesionalnya. Rumusnya selalu sama, perjuangan di awal, adaptasi cerdas, kerja keras, dan ujung-ujungnya penguasaan total. Jadi ini bukan pertama kalinya dia jalan di jalur ini. Dari diremehin sampai akhirnya mendominasi. Pola perjuangan di awal, diikuti pembangunan ulang yang cerdas, lalu sukses. Cerita yang sama, babak yang berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau polanya sama, apa akhirnya juga bakal sama? Sejarah udah ngebuktiin satu hal, jangan pernah meremehkan Frank Lampard waktu dia lagi dalam proses membangun sesuatu. Itu kesalahan besar. Jadi, apakah sang manajer bakal mencapai puncak legendaris yang sama? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.